Hidup yang terbaik di dunia. Norwegia, nama itu begitu lekat dengan gelar negara dengan kualitas hidup nomor 1. Tapi apa sebenarnya yang membuat negeri di bawah sinar matahari tengah malam ini begitu istimewa? Rahasianya ternyata tidak terletak pada kemewahan yang mentereng, tetapi pada fondasi yang dibangun untuk kesejahteraan setiap warganya, dari buayan hingga ke liang lahat. Bayangkan, sejak Anda lahir, negara sudah hadir dengan tangan terbuka. Pendidikan dari taman kanak-kanak hingga ke bangku perguruan tinggi digratiskan. Bukan sekedar gratis, tetapi berkualitas tinggi. Ini adalah investasi jangka panjang Norwegia pada aset terbesarnya, sumber daya manusianya. Setiap anak, terlepas dari latar belakang keluarganya, diberi pijakan yang sama untuk meraih mimpinya. Lalu, ketika sakit menghampiri, ketakutan akan biaya berobat yang menguras tabungan hampir tidak ada di sini. Sistem kesehatan universal yang kuat menjadi tamang bagi setiap penduduk. Kesehatan dilihat sebagai hak dasar, bukan komoditas mewah. Rasa aman ini, rasa aman bahwa Anda dan keluarga akan terjaga, adalah kemewahan sejati yang sering kita abaikan. Dan pilar ini ditopang oleh perekonomian yang dikelola dengan visi yang jauh ke depan. Norwegia dikaruniai kekayaan minyak dan gas yang melimpah. Namun, berbeda dengan banyak negara lain yang menghabiskan kekayaan alamnya untuk kepuasan sesaat, Norwegia justru berhemat untuk masa depan. Mereka menabung hampir semua pendapatan minyaknya dalam sebuah dana kekayaan negara yang disebut The Government Pension Fund Global atau biasa dikenal sebagai Oil Fund. Dana ini, yang nilainya telah melampaui $1 triliun, adalah jaminan bagi generasi mendatang. Hasil investasinya digunakan untuk membiayai sistem kesejahteraan yang kita bicarakan tadi, memastikan bahwa anak cucu mereka nanti tetap bisa menikmati hidup yang baik, bahkan setelah minyak habis. Ini adalah bentuk tanggung jawab antar generasi yang sungguh patut diacungi jempol. Tapi kekayaan materi saja tidak cukup. Orang Norwegia memahami betul arti dari hidup. Di sana, budaya friluftsliv atau kehidupan di alam terbuka sudah mendarah daging. Di akhir pekan, kota-kota bisa terasa sepi karena warganya pergi mendaki gunung, berkemah di tepi fjord, atau berski di tengah hutan. Pemerintah bahkan memiliki undang-undang yang disebut Allemannsretten, hak setiap orang untuk mengakses dan menikmati alam terlepas dari kepemilikan tanah. Koneksi dengan alam ini sejalan dengan keseimbangan hidup mereka yang sangat dijaga. Jam kerja rata-rata hanya 37,5 jam per minggu, bukan jam kerja yang panjang yang diagungkan, melainkan efisiensi dan produktivitas. Ketika jam pulang kerja tiba, benar-benar tiba. Tidak ada email yang mengganggu di malam hari atau tuntutan kerja yang dibawa pulang. Waktu itu adalah untuk keluarga, untuk teman, untuk diri sendiri. Nilai ini juga tercermin dari kebijakan cuti parental mereka yang sangat progresif. Orang tua bisa mengambil cuti berbayar hingga hampir setahun penuh setelah kelahiran anak. Ayah didorong secara aktif untuk terlibat dengan jatah cuti khusus yang tidak bisa dialihkan ke ibu. Ini membangun ikatan keluarga yang kuat sejak dini dan mendukung kesetaraan gender di tempat kerja dan rumah. Dan dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan merasakan tingkat kepercayaan yang luar biasa tinggi. Tingkat korupsi yang sangat rendah membuat masyarakat percaya pada pemerintah dan sistemnya. Kepercayaan antar warga juga terasa. Anda mungkin akan melihat bayi dibiarkan tidur nyenyak di dalam kereta dorongnya di luar kafe, sementara orang tuanya menikmati kopi di dalam. Ini adalah cerminan dari masyarakat yang merasa aman dan nyaman.
Jadi, apa sebenarnya kunci dari hidup terbaik di dunia ini? Norwegia membuktikan bahwa itu bukanlah formula rahasia yang ajaib. Ini adalah pilihan kolektif sebuah bangsa untuk mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan. Ini tentang membangun sistem yang melindungi yang lemah, mendidik yang muda, merawat yang sakit, dan menghormati alam. Ini adalah gambaran tentang sebuah masyarakat yang memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kita konsumsi, tetapi tentang seberapa tenang dan bermakna kita bisa menjalani hidup. Sebuah pelajaran berharga dari negeri Fjord bahwa kualitas hidup yang sesungguhnya terletak pada keseimbangan yang bijak antara kemajuan, kemanusiaan, dan alam. Namun, mungkin kita bertanya, apakah semua kemudahan ini membuat masyarakatnya menjadi manja atau tidak bersemangat? Justru sebaliknya, rasa aman yang diberikan oleh sistem kesejahteraan yang komprehensif justru membebaskan energi mental dan kreativitas warga Norwegia. Ketika seseorang tidak disibukkan oleh kekhawatiran akan biaya pendidikan anak, biaya berobat ketika sakit, atau nasib di hari tua, mereka justru dapat fokus untuk berinovasi, mengejar passion, dan berkontribusi lebih besar bagi masyarakat. Yang menarik, meskipun pendapatannya tinggi, budaya Norwegia justru sangat menjunjung tinggi kesederhanaan. Mereka tidak terobsesi dengan barang mewah atau menunjukkan status. Filosofi Friluftsliv telah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati justru sering datang dari hal-hal sederhana, dari secangkir kopi hangat di tengah salju, dari obrolan panjang dengan teman di sekitar api unggun, atau dari perasaan capek yang membahagiakan usai mendaki gunung. Inilah paradoks Norwegia. Dengan menjamin kebutuhan dasar warganya, negara justru mendorong mereka untuk mencapai potensi tertingginya sebagai manusia. Dengan memiliki dana kekayaan negara yang sangat besar, mereka justru hidup dengan prinsip yang tidak boros. Dengan menjadi salah satu negara paling makmur, mereka justru menemukan kebahagiaan dalam kedekatan dengan alam dan komunitas. Norwegia bukanlah surga yang sempurna tanpa masalah. Mereka juga menghadapi tantangan seperti musim dingin yang panjang dan gelap, serta biaya hidup yang memang tinggi. Namun, yang dapat kita pelajari dari mereka adalah pentingnya visi jangka panjang dan komitmen kolektif untuk membangun masyarakat yang adil dan berkelindingan. Kisah Norwegia mengajarkan kita bahwa kualitas hidup tercipta ketika sebuah bangsa berani berinvestasi pada manusia dan alamnya, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata. Ketika pemerintah dipercaya untuk mengelola kekayaan negara dengan bijak untuk kemakmuran bersama. Dan ketika setiap warga negara diberikan ruang untuk tidak hanya sekedar hidup, tetapi untuk benar-benar menjalani hidup yang bermakna. Pada akhirnya, rahasia Norwegia mungkin terletak pada satu kata, keseimbangan. Keseimbangan antara kekayaan materi dan kekayaan batin, antara kemajuan dan keberlanjutan, antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Inilah warisan sejati yang mereka bangun, bukan untuk satu atau dua generasi, tetapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Sebuah pelajaran berharga bagi kita semua, dimanapun kita berada. Mereka membuktikan bahwa kualitas hidup terbaik bukanlah destinasi akhir, melainkan sebuah perjalanan panjang yang dibangun dengan pilihan-pilihan bijak.
Pilihan untuk mempercayai ilmu pengetahuan lebih dari sekedar wacana, pilihan untuk mengutamakan keberlanjutan daripada keuntungan sesaat, dan pilihan untuk memandang setiap warga sebagai aset berharga yang patut diperjuangkan. Mungkin kita tidak perlu menjadi persis seperti Norwegia, karena setiap bangsa memiliki jalannya masing-masing. Namun, yang patut kita tiru adalah prinsip mendasar itu, bahwa kemakmuran sejati terletak pada kemampuan sebuah bangsa untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal, bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi, dan bahwa kebahagiaan dalam kesederhanaan justru merupakan kekayaan yang paling abadi. Dari negeri fjord yang megah ini, kita diajak untuk berefleksi. Sudahkah kita membangun keseimbangan dalam hidup kita sendiri? Sudahkah kita berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berempati? Karena pada hakikatnya, kualitas hidup suatu bangsa dimulai dari pilihan-pilihan kecil setiap individunya. Terima kasih Norwegia telah mengingatkan kita bahwa masa depan yang lebih baik selalu mungkin untuk diwujudkan.